Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester saya, yang dimana ada nomor 1, yaitu dengan soal bagaimana konsep pesan verbal dan non-verbal dalam komunikasi Islam. Nah, ilmu komunikasi pada hakikatnya adalah ilmu tentang mengirim dan menerima pesan, baik dengan lisan, tulisan maupun dengan anggota tubuh. Manusia patut bersyukur kepada Allah yang menciptakan, karena seluruh komponen pengirim dan penerima pesan disediakan secara gratis dan siap difungsikan sesaat setelah kita dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan. Al-Quran mengisyaratkan bahwa alat komunikasi yang paling pertama berfungsi pada manusia adalah pendengaran, setelah itu penglihatan, dan fuad atau hati. Nah, berikut ini beberapa pandangan umum tentang komunikasi Islam. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Adapun pesan verbal, yaitu pesan verbal atau pesan linguistik adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media. Pesan verbal ditransmisikan melalui kombinasi bunyi-bunyi bahasa dan digunakan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Dengan kata lain, pesan verbal adalah pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai representasi realitas atau makna. Nah, dalam komunikasi Islam, verbal terbagi menjadi dua istilah. Yang pertama yaitu lafaz, yaitu bentuk pesan yang paling sederhana yang keluar dari mulut manusia dan dapat dipahami maknanya. Nah, yang kedua yaitu ada qaul, merupakan kata yang diucapkan seseorang atau dasar kesengajaan dan dalam kondisi sadar. Nah, yang kedua yaitu pesan nonverbal. Secara sederhana, pesan nonverbal didefinisikan sebagai semua tanda atau isyarat yang tidak berbentuk kata-kata. Samovar dan Proter secara lebih spesifik mendefinisikan sebagai semua rangsangan, kecuali rangsangan verbal, dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim dan penerima. Soal yang kedua yaitu mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan, bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu mempengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pemikirannya namun juga perilakunya. Nah, sebuah pesan dalam komunikasi harusnya memiliki suatu kekuatan sehingga dapat mempengaruhi pendengar, hingga pendengar mampu merubah pola pikir atau mindsetnya, serta sekaligus mampu merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nah, pesan yang disampaikan oleh seorang itu belum tentu benar kebenarannya, masih simpang siur dan bisa dikatakan tidak selalu mengandung kebenaran. Pesan yang disampaikan oleh seorang itu memiliki tingkatan yang berbeda dari yang lainnya. Ada yang biasa saja, ada pula yang sangat bermakna. Nah, kekuatan pesan itu bagaimana mengatur kata sehingga tidak dapat menyebutnya kembali. Saat itu juga bisa membuat orang tidak berkutik lagi dengan kata-katanya. Nah, yang pertama yaitu ada naba. Nah, naba bukan sekedar berita, karena naba memiliki pengaruh yang luas dan merupakan pesan yang paling kuat. Nah, naba adalah pesan yang sangat menarik perhatian orang banyak secara terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu ada kabar. Kabar dalam bahasa Indonesia artinya kabar atau berita. Nah, kabar atau berita ini bisa benar dan bisa juga salah. Kabar dan naba sama-sama berisi berita atau kabar, tetapi kabar tidak seluas naba, meskipun keduanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu salah atau benar. Nah, kabar bersumber dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Nah, yang ketiga itu ada hadis. Kata hadis dalam kamus bahasa Arab artinya yaitu berita atau baru. Nah, jika kabar bersumber dari orang lain, maka hadis adalah berita baru yang bersumber dari pembawa berita. Nah, soal yang ketiga yaitu dari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam, metode apa yang paling cocok untuk era 401 saat ini atau era modern? Nah, dari berbagai metode yang ada beberapa metode yang cocok diaplikasikan pada era 4.0 ini. Nah, yang pertama itu ada tabsyir, yaitu kabar gembira. Tujuannya untuk memotivasi seorang agar lebih baik lagi setelah mengetahui kabar gembira itu, dan agar setiap orang selalu berbuat baik. Nah, untuk era sekarang ini banyak di antara kalangan remaja hingga dewasa yang sangat sulit untuk menerima suatu pesan dikarenakan tidak adanya ketertarikan pada pesan yang baru mereka terima. Nah, tabsyir menjadi jalan utama dalam menyampaikan pesan
karena adanya motivasi yang membuat orang mau mengulang atau melakukannya kembali karena adanya balasan yang membuat mereka senang. Nah, metode yang kedua yaitu ada tabligh. Nah, tabligh memiliki arti itu menyampaikan pesan dengan bahasa yang indah sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan nyaman. Nah, tujuan dari metode penyampaian ini adalah pesan yang disampaikan itu sampai dengan mengesankan. Nah, tersinggung menjadi hal yang lumrah pada kalangan saat ini. Nah, oleh karena itu diadakannya metode ini agar penerima merasa nyaman dan terbuka di saat penyampai menyampaikan pesan kepada penerima. Nah, dan metode yang ketiga yaitu irsyad. Irsyad merupakan petunjuk dari jalan yang sesat. Nah, irsyad merupakan proses bantuan untuk orang lain dalam mengatasi masalahnya dengan membimbingnya. Nah, irsyad ini bimbingan konseling yang memberikan perhatian khusus pada seseorang. Nah, sumber masalah manusia yaitu menyekutukan Allah atau syirik. Nah, bermasalah dengan kedua orang tuanya, membunuh anak karena takut miskin, dan membunuh orang dan mendekati zina. Nah, irsyad ini sangat cocok untuk dilakukan pada era pada saat ini karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada era 4.0 ini. Adapun soal nomor 4 yaitu berdasarkan prinsip-prinsip dasar komunikasi Islam, apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan di media sosial selama ini. Nah, jika membahas komunikasi pada media sosial pada saat ini dapat dikatakan sangat buruk karena tidak adanya prinsip komunikasi Islam yang teraplikasikan. Media sosial merupakan media informasi yang di dalamnya memiliki 20% vibes positif dan 80% vibes negatif. Nah, mengapa dapat saya katakan demikian? Dapat dilihat pada korban akibat komentar yang berisikan negatif yang mengakibatkan terganggunya mental sehingga dapat merenggut nyawa seorang. Nah, dari hal inilah maka dapat disimpulkan bahwa lebih banyaknya ke hal yang negatif dalam media sosial ini. Nah, sangat berkebalikan dengan prinsip komunikasi Islam yang ada, yang seharusnya dapat memberikan hal yang positif, akan tetapi banyak menghasilkan hal yang negatif. Tidak hanya dengan komentarnya saja, bahkan sampai saluran yang memberitakan kehidupan buruk seseorang juga, atau dapat kita katakan dengan saluran gosip. Nah, dalam kehidupan seorang, ada yang namanya itu privasi, akan tetapi pada saat ini privasi sudah dianggap hal yang remeh bagi mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, adapun soal nomor 5 yaitu deskripsikan situasi komunikasi di lingkungan tempat tinggal Anda, analisis dengan pendekatan ilmu komunikasi Islam. Nah, komunikasi yang terjadi pada lingkungan sekitar saya sangat amat disayangkan karena banyak sekali hal yang bertentangan dengan prinsip dari komunikasi Islam itu sendiri. Nah, gosip, fitnah, mencela, bahkan mengkambing hitamkan sudah tercakup dalam lingkungan sekitar saya. Dalam komunikasi Islam, kita dianjurkan selalu berbicara dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis, yaitu menyatakan suatu kebenaran sudah menjadi kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Akan tetapi, setelah saya analisis dari komunikasi yang terjadi di lingkungan saya, lebih banyak yang berkebalikan dengan prinsip komunikasi Islam itu sendiri. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan dari jawaban ujian akhir semester saya. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.